Untuk referensi kitab mengambil kitab Fathul Qorib, mulai saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bayanil Huduti, penjelasan beberapa hal. Itu jamu hatin, ya jama'i lafaz hatin, wa huwa utawi hatin lugatan ing dalam lugate itu al-mam'u, nyegah. Jadi lafaz hudud itu jamak dari hatin. Secara lugat artinya mencegah. Masumiyat lan arani apa al-hudud didalika kelawan mengkono-mengkono hudud liman iha krana nyegah apa hudud minat tika bil fawahisi saking nglakoni pira-pira perkara kang banget olone. Dinamakan dengan hudud itu untuk mencegah dari perbuatan atau beberapa perkara yang sangat keji. Wa bada'a musannifu minal hududi fi hadis zina al-madhkuri fi afna'i qawlihi. Dimulai dari musannaf ini membahas tentang hudud itu dimulai dari had zina yang akan dijelaskan di pertengahan qaul. Wazani ala darbaini, wazani utawi wong kang zina ala darbaini, iku ala darbaini ing atase rong werna, musonin rupane muson wa gue musonin lan gue muson. Zina itu dibagi menjadi dua, yang pertama orang yang zina muson dan kedua orang yang gue muson. Fal musonu fasayati qoriban annahu balibul akilul al-hurul lagi wayaba hasyafatahu au qadroha bimaktu'iha bikudulin finikahi sohihin. Nah, maka muson itu orang yang sudah balik, terus berakal, sehat dan merdeka, yang pernah memasukkan pucuk zakar atau seukurannya bagi orang yang hasafah yang terputus ke dalam vagina dalam ikatan pernikahan yang sah. Hadduhu rojmu, hadnya itu dirojam bihajarotil mu'tadilatin la bisohin sogirotin wala bisokrin. Dirajam itu dilempari dengan batu yang sedang, tidak dengan yang kerikil kecil ataupun yang batu yang besar. Terus digoiri musonin, untuk yang goiri muson yang kedua min rojlin au mar'atin hadduhu mi'ata jildan. Kalau yang goiri muson perempuan maupun laki-laki itu hadnya dengan mi'ata jildan, 100 kali cambukan. Tapi dari kitabnya ini hadir pengat. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa hudud sendiri secara bahasa adalah jamak dari kata had, yang berarti memisahkan salah satu barang atau sesuatu agar tidak tercampur dengan yang lain. Nah, berdasarkan pengertian di atas, secara etimologi dapat disimpulkan bahwa hudud adalah suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati
yang tentu saja sudah seharusnya diberi hukuman maksimal. Mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk serta mengandung kejahatan dan dosa besar. Agama Islam sendiri sepakat bahwa berzina termasuk dosa besar yang sangat ditekankan oleh agama supaya dijauhi dan hukumannya sangatlah berat. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa zina itu tidak diperbolehkan dan zina itu dilarang keras. Bahkan Al-Marawi menyamakan zina itu sebagai perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, yakni menuduh berzina. Menuduh berzina atau qadzaf, yakni bermakna mencaci maki, melempar sesuatu yang bersifat materi atau imateri, berbicara tanpa berpikir, memfitnah lewat lisan maupun tulisan, atau menuduh secara tertulis, atau menuduh berzina tanpa bukti. Bisa disimpulkan secara terminologi, qadzaf adalah menuduh orang lain berzina yang hukumannya dengan takzir dan termasuk dosa besar juga. Nah, qadzaf juga ini akan orang yang melakukan qadzaf ini juga akan mendapatkan tindak pidana. Lanjut yang ketiga, yakni pencurian. Pencuri adalah mengambil harta yang tersimpan di tempat yang terjaga dengan sembunyi-sembunyi atau mengambil barang seseorang. Dasar hukum mencuri sekaligus sanksinya ini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Nah,
sebab dapat menghilangkan akal pikiran. Seseorang yang sering meminum arak atau khamr biasanya mabuk dan hilang kesadarannya. Nah, orang-orang yang meminum arak sendiri, ia mengetahui bahwa arak atau khamr itu haram hukumnya. Nah, hadnya ialah dicambuk atau dipukul 40 kali sampai 80 kali untuk membuatnya gerak. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang pembahasan terakhir yakni hukumnya yang dari jenis-jenis tadi ya sudah dijelaskan satu persatu. Sekarang hukumnya. Yang pertama zina, hubungan seksual di luar nikah. Hukuman untuk pezina yang belum menikah atau belum muson tadi adalah 100 kali dicambuk. Sedangkan pezina yang sudah menikah atau muhson itu 3 jam. Yang kedua, khodah, menuduh orang lain melakukan zina tanpa bisa membuktikan tujuan tersebut. Hukuman untuk khodah adalah 80 kali dicambuk. Yang ketiga, sarikoh atau pencurian, mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan tanpa hak. Hukuman untuk pencurian adalah potong tangan, tetapi hanya jika pencurian tersebut memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab atau jumlah minimal harta yang dicuri. Yang keempat adalah hirobah, perampokan atau pembegalan, mengambil harta orang lain dengan kekerasan, ancaman atau pembunuhan. Hukuman untuk hirobah bervariasi tergantung pada tingkat kekerasan yang dilakukan. Yang kelima, bugot, pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Hukuman untuk bugot bisa bervariasi juga, termasuk hukuman mati, tergantung pada tingkat pemberontakan dan sikap pemberontak. Yang keenam, lidah atau murtad, keluar dari agama Islam. Hukuman untuk lidah bisa berupa hukuman mati, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah hukuman takzir atau diserahkan pada kebijakan hakim. Yang terakhir, khamr atau meminum minuman keras, meminum minuman yang memabukkan. Hukuman untuk meminum khamr adalah 40 kali cambuk hingga 80 kali cambuk. Sekian untuk pembahasan hukum jenis-jenisnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.